Om Swastiastu. Nah teman-teman, mungkin teman-teman tahu julukan tentang kota pelajar, kota budaya, kota perjuangan, dan tentunya kota wisata. Itu julukan yang tidak hanya melekat di pulau kita, Pulau Bali, tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa julukan tersebut juga melekat erat dengan daerah istimewa Yogyakarta, salah satu kota yang terletak di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah. Nah, kota yang merupakan kota yang terkenal dengan masakan khasnya yaitu gudeg ini, itu menyajikan dan menyimpan berbagai macam catatan sejarah yang terukir dan terpahat secara indah dan magis di kota Yogyakarta. Salah satunya seperti berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur. Mungkin teman-teman pernah ke sana. Nah, Candi Borobudur ini kan merupakan, seperti yang kita ketahui, merupakan salah satu situs bersejarah yang diakui oleh UNESCO, yang merupakan salah satu peninggalan dari salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Familiar dengan kerajaan yang satu ini? Mari sama-sama kita bahas bagaimana sih sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Nah, lalu juga bagaimana peradabannya hingga bisa mencapai masa kejayaan dan bagaimana akhir dari Kerajaan Mataram kuno di masa keruntuhannya. Bersama saya, Ibu Tu Martin Winata. Nah, sebagai kerajaan yang memiliki corak Hindu-Buddha, Mataram kuno ini memegang peranan yang begitu penting di bagaimana penyebaran agama Hindu dan agama Buddha di keseluruhan Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno ini sebenarnya memiliki nama asli yaitu Kerajaan Medang, teman-teman. Nah, tapi mungkin karena faktor lokasinya yang berada di bumi Mataram, masyarakat sekitar mungkin akan lebih familiar menyebutkan nama kerajaan ini dengan nama Kerajaan Mataram. Ada juga yang bilang bahwa Kerajaan Mataram ini ada yang menyebutkan Mataram Hindu dan Mataram kuno. Tapi untuk seterusnya kita akan lebih familiar dengan menggunakan nama Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini sebenarnya aslinya berdiri di sekitar abad ke-8, teman-teman. Tepatnya di tahun 732 Masehi dan akhirnya runtuh pada abad ke-11, kisaran tahun 1007 Masehi. Peradaban dari Kerajaan Mataram kuno awalnya dilatar belakangi oleh bagaimana eksistensi kerajaan sebelumnya, yakni Kerajaan Kalingga, semakin memudar setelah era pemerintahan Ratu Sima berakhir waktu itu. Nah, akhirnya Ratu Sanjaya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun kerajaan baru, yakni Mataram kuno yang terletak di bumi Mataram, yang awalnya bernama Kerajaan Medang, teman-teman, lalu dikembangkan dengan dinasti Sanjayanya menjadi kerajaan yang memiliki dampak baik untuk penyebaran dan pembelajaran agama Hindu di Pulau Jawa waktu itu. Nah, setelah Ratu Sanjaya ini pemerintahannya berakhir, tahta kekuasaan dari Kerajaan Mataram kuno digantikan oleh Rakai Penangkaran yang berhasil juga membuat banyak sekali perubahan yang begitu pesat untuk Kerajaan Mataram kuno dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Nah, akhirnya bangunlah atau terbitlah dinasti baru yang beliau namakan dinasti Syailendra, yang mana masyarakatnya dominan memeluk agama Buddha, teman-teman, sehingga di situ bisa kita lihat terjadi dua dinasti yang memiliki corak yang berbeda. Dinasti Sanjaya dengan corak Hindunya yang waktu itu dominan di Jawa Tengah di bagian utara, dan kemudian dinasti Syailendra dengan corak Buddhanya itu dominan hidup di Jawa Tengah bagian selatan, teman-teman. Nah, kemudian Kerajaan Mataram kuno ini terus berkembang hingga mencapai masa kejayaannya. Mau tahu bagaimana Kerajaan Mataram kuno ini mencapai masa kejayaan? Yuk kita pindah tempat. Nah, kita udah ganti tempat nih, teman-teman. Di bawah kekuasaan dinasti Syailendra, Kerajaan Mataram kuno ini berhasil untuk meraih masa puncak kejayaannya di waktu pemerintahan Sri Darmatungga oleh dinasti Syailendra. Sri Darmatungga ini juga berhasil membangun berbagai macam situs bersejarah seperti Candi Borobudur dan candi-candi lainnya yang terkenal di Jawa Tengah. Sri Darmatungga dari dinasti Syailendra berhasil membawa dampak yang begitu pesat bagi kemajuan dari Kerajaan Mataram kuno.
Selanjutnya, Rakai Pikatan dari Kerajaan Sanjaya itu setelah menikah dengan Pramodawardhani bisa benar-benar mempertemukan kedua dinasti ini pada akhirnya, teman-teman. Dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra pun bisa akhirnya akur dengan pernikahan dari Rakai Pikatan dan juga Pramodawardhani. Nah, kemajuan itulah akhirnya bisa membangun bagaimana sih peradaban dari Kerajaan Mataram kuno waktu itu hingga akhirnya terus mengalami perkembangan demi perkembangan. Nah, tapi ada cerita sedihnya karena perkembangan itu akhirnya surut, teman-teman. Gimana sih surutnya dari Kerajaan Mataram kuno? Yuk kita cari tahu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih surutnya dari Kerajaan Mataram kuno ini. Yang memang tidak bisa disangka atau tidak bisa dipungkiri, masa kejayaan dari Kerajaan Mataram kuno ini tidak berlangsung terlalu lama, teman-teman. Karena Kerajaan Mataram kuno ini di dalamnya, di internalnya sendiri, ada dinasti Shailendra yang tidak terima terhadap bagaimana pemerintahan dari Rakai Pikatan dan juga kawan-kawannya. Nah, seorang yang berasal dari dinasti Shailendra yang tidak terima ini kemudian merencanakan sebuah kudeta, tapi akhirnya Rakai Pikatan mampu menepis semua kudeta yang ada, tapi ini menyisakan luka bagi orang tersebut. Dan akhirnya setelah mengungsi ke daerah Sumatera dan menjadi raja di daerah Kerajaan Sriwijaya, akhirnya Kerajaan Mataram kuno ini mendapatkan beberapa serangan. Nah, serangan ini berupa serangan dari alam dan juga serangan dari Kerajaan Sriwijaya waktu itu. Gunung Merapi yang meletus dan juga erupsi yang mengakibatkan sumber daya perairan dan mata pencarian dari masyarakat dari dinasti Sanjaya dan Shailendra itu semakin seret, teman-teman. Inilah yang mengakibatkan Empu Sendok yang memegang kekuasaan pada akhirnya waktu itu memindahkan ibu kota yang awalnya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, tapi pemindahan ibu kota tersebut tidak menjamin long lastingnya Kerajaan Mataram kuno waktu itu. Karena di era sebelumnya, waktu pemerintahan Empu Sendok, Kerajaan Mataram kuno berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya yang mengakibatkan Kerajaan Mataram kuno ini secara terpaksa harus runtuh dan diambil alih di tangan Kerajaan Sriwijaya. Nah, teman-teman, mungkin itu dia bagaimana sejarah dari Kerajaan Mataram kuno yang akhirnya bisa menyisakan berbagai macam peninggalan yang memiliki jejak sejarah yang begitu kental melekat di kota Yogyakarta, seperti Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Gedung Songo, Prasasti Kalasan, dan masih banyak lagi prasasti dan candi yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.